Pemirsa, KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi DKI. Harapannya rekapitulasi rampung pada malam ini. KPU DKI Jakarta akan melakukan verifikasi pada tiap hasil rekap dari KPU di 6 kabupaten kota administrasi di DKI Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Utara, Barat, Selatan, dan Pusat. Kepulauan Seribu menjadi wilayah pertama yang direkapitulasi oleh pihak KPU DKI Jakarta. Kemudian disusul oleh rekapitulasi Jakarta Timur. Rekapitulasi rencananya digelar selama 3 hari, yaitu pada 7 hingga 9 Desember 2024. Meski direncanakan berlangsung 3 hari, harapannya rekapitulasi bisa rampung hari ini. Dan bagaimana jalannya rekapitulasi suara Pilgub Jakarta malam ini? Kita sudah bergabung dengan Arbida Dono Semito. Arbida, selamat malam. Hingga malam ini sudah ada berapa wilayah yang direkapitulasi oleh KPU? Dan dari pantauan Anda, apakah rekapitulasi bisa selesai pada malam ini? Baik, selamat malam Reza dan juga pemirsa. Hari ini KPU DKI Jakarta ini menggelar rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat provinsi, dan pada malam hari ini jika sebelumnya dijadwalkan hanya untuk rekapitulasi 2 wilayah kabupaten kota administrasi, yaitu Kepulauan Seribu dan juga Jakarta Timur. Namun sejauh ini sampai pukul 20.36 ini sudah ada 4 kabupaten kota administrasi yang sudah sah selesai direkapitulasi, yaitu tadi diawali oleh Kepulauan Seribu yang dimulai tadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan oleh Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat yang tadi baru saja selesai sekitar 5 menit yang lalu, dan kemudian saat ini pemirsa dan juga Reza, ini KPU DKI Jakarta melanjutkan rekapitulasi penghitungan hasil suaranya untuk wilayah kota administrasi Jakarta Barat, sehingga ini bisa dipastikan jika sebelumnya akan direncanakan selama 3 hari 7 sampai 9 Desember, sepertinya ini kemungkinan besar akan selesai pada hari ini, karena setelah Jakarta Selatan selesai nanti diumumkan rekapitulasinya akan dilanjutkan langsung untuk Jakarta Pusat. Karena tadi jika kita melihat rekapitulasi yang dilakukan tiap-tiap kota ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 30 menit, sehingga bisa dikatakan kemungkinan besar nanti rekapitulasi tingkat provinsi pada malam hari ini akan selesai. Karena tadi juga kami bertemu dengan KPU DKI Jakarta, yaitu Ketua KPU Wahyu Dinata dan juga anggota KPU Astri Megantari, ini menyebutkan bahwa harapannya bahwa rekapitulasi dari penghitungan suara di tingkat provinsi akan selesai pada Sabtu malam, artinya pada hari ini, sehingga nantinya penetapan hasil rekapitulasi akan disampaikan segera, yaitu pada besok. Dan kemudian pemirsa, nantinya setelah penetapan hasil rekapitulasi yang direncanakan besok, paslon nantinya akan diberi waktu paling lambat 3 kali 24 jam untuk melakukan atau untuk mengajukan gugatan sengketa PHPU kepada Mahkamah Konstitusi, seperti yang tertulis pada Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016, yaitu di pasal 156 dan 157, di mana paslon ini diberikan kesempatan untuk nantinya melakukan gugatan atau mengajukan gugatan keberatan, gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, dan paling lambat adalah 3 kali 24 jam setelah penetapan hasil rekapitulasi. Dan kemudian nanti jika memang ada sengketa, barulah setelah itu diumumkan adanya penetapan paslon siapakah yang akan menang di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan tadi jika kita melihat, memang yang diawali tadi dari Kepulauan Seribu hingga Jakarta Barat, memang ada hal yang menarik, Reza dan juga pemirsa. Selain memang dari keempat kota kabupaten administrasi Jakarta ini, yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 3, yaitu Pramono Anung di 4 kota kabupaten administrasi yang sudah disahkan rekapitulasinya. Yang lain adalah yang menarik, ada beberapa catatan khusus dan juga keberatan dari tiap-tiap kabupaten kota administrasi. Sebut saja tadi ada Kepulauan Seribu, yang mana paslon nomor 1 saksinya ini menyebutkan adanya catatan khusus, yaitu tidak menandatangani rekapitulasi di tingkat kabupaten kota dikarenakan adanya keberatan dari lokasi rekapitulasi yang dilakukan oleh pihak KPU dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kemudian di wilayah Jakarta Utara, saksi paslon 01 memiliki catatan khusus dan juga keberatan, yaitu diantaranya mereka menyebut bahwa tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Jakarta
Jakarta Utara ini menurun sekitar 48,6%. Dikatakan ada indikasi atau dugaan-dugaan seperti halnya lokasi TPS yang jauh, kemudian tidak terdistribusinya pemberitahuan secara merata di kawasan tersebut, lalu pemindahan TPS yang mendadak yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat. Kemudian di kawasan Jakarta Timur, ini juga ada beberapa catatan khusus, diantaranya adalah pemberitahuan yang tidak menyebar secara rata, kemudian banyak pemilih yang tidak mendapatkan pemberitahuan, lalu rendahnya partisipasi masyarakat secara masif, disebutkan secara masif, kemudian pencoblosan surat suara tidak terpakai di Kecamatan Makassar di Jakarta Timur. Lalu terjadi kesalahan penulisan angka rekapitulasi yang rata disebut oleh saksi paslon nomor urut 1 adalah hampir di seluruh TPS yang ada di Jakarta Timur. Lalu kemudian di Kelurahan Pinang Ranti juga disebutkan bahwa catatan khususnya adalah pada tanggal 27 November di jam 12 siang, sekitar 12 siang, ditemukan bahwa tim TPS atau panitia KPPS ini tertangkap basah mencoblos surat suara nomor urut 3 sebanyak 18 surat suara. Kemudian mencoblos surat suara atas instruksi Ketua KPPS, dan akhirnya saksi dari paslon 01 ini meminta kepada Ketua KPU DKI Wahyu Dinata untuk dilakukan pemilihan suara ulang di kawasan Jakarta Timur dan meminta Ketua dan tim KPPS ini untuk diganti. Begitu, karena dirasa memang ini banyak sekali kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan di tanggal 27 November 2024 kemarin. Kemudian di kawasan Jakarta Barat tadi juga ada catatan khusus. Ini memang jika kita lihat ya pemirsa dan juga Resa, yang paling banyak memberikan catatan khusus dan juga memberikan keberatan itu adalah dari saksi paslon 01. Untuk Jakarta Barat sendiri mengatakan salah satunya adalah catatan khususnya banyak berita hoax yang tersebar di momen-momen Pilkada 2024, namun tidak langsung ditindak oleh Panwaslu maupun Bawaslu setempat. Dan itu tadi catatan khusus dan juga keberatan yang dapat kami himpun dari keempat kabupaten kota administrasi yang sudah direkapitulasi oleh KPU DKI Jakarta untuk rekapitulasi suara tingkat provinsi. Kemudian jika kita melihat juga tadi dari rekapitulasi yang sah dari Kepulauan Seribu sampai Jakarta Barat, memang dapat kita lihat bahwa keseluruhan kabupaten kota administrasi itu yang unggul adalah di paslon nomor urut 3, kemudian disusul oleh paslon nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, lalu diikuti oleh Dharma Pongrekun, di mana Pramono Anung sendiri jika kita melihat dari rekapitulasi tingkat kabupaten kota yang sudah dilakukan sejak tanggal 4 sampai 6 November, namun lebih cepat tanggal 5 Desember maksud kami ini sudah selesai ya kemarin. Itu memang dapat kita lihat dari data-datanya, memang Pramono Anung ini unggul di seluruh kota kabupaten administrasi DKI Jakarta, di mana ia menang di 42 kecamatan dari 44 kecamatan DKI Jakarta, sehingga sisanya ini dimenangkan oleh paslon lain. Di mana untuk datanya sendiri, paslon nomor urut 3 Pramono Anung itu adalah meraih 2.183.239 suara atau sekitar 50,07%. Lalu paslon nomor urut 1 menyusul di angka 39,4% dengan meraih 1.718.190 suara. Lalu yang terakhir ada pasangan nomor urut 2 yaitu Dharma Kun dengan angka 10,53% yaitu 459.230 suara. Ini pun juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh pihak PDIP yang mengusung Pramono Anung, yang menyebutkan bahwa pihaknya atau paslon yang didukungnya Pramono Anung Rano Karno ini meraih suara sekitar 50,7%, dan tentunya ini sesuai dengan sistem pilkada yang dianut DKI Jakarta yaitu 50+1, di mana meraih 50% plus sekitar 2.900 lebih suara yang diraih oleh pihak Pramono Anung di DKI Jakarta. Namun jika kita melihat dari adanya keberatan dan juga catatan khusus yang diberikan oleh saksi paslon 1 di rekapitulasi tingkat provinsi ini, Resa dan juga pemirsa, ini juga terkait juga dengan tim saksi atau tim hukum dari Ridho, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono, yang sebelumnya ini sekitar 2 hari lalu ini melaporkan KPU DKI Jakarta terkait dengan ketidakprofesionalan KPU DKI Jakarta pada saat Pilkada 2024, yaitu terkait dengan tidak terdistribusinya pemberitahuan secara merata, dan diduga akibat tidak terdistribusinya pemberitahuan secara merata itu
menyebabkan penurunan tingkat partisipasi masyarakat lebih dari 50%. Begitu, namun hal tersebut dipatahkan statementnya oleh pernyataan dari anggota KPU DKI Fahmi Sikrillah yang ditemui pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten kota administrasi Jakarta Pusat. Itu menyebutkan bahwa C, pemberitahuan yang tidak terdistribusi yang sempat dikatakan oleh pihak tim hukum Ridho ini bukan merupakan syarat mutlak begitu untuk masyarakat memilih, sebab masyarakat masih bisa memilih dengan menggunakan KTP, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang diindikasikan oleh tim Ridho yaitu tidak terdistribusinya C6 dengan baik itu tidak menjadi tidak menjadi alasan bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu menurun, begitu yang dipatahkan oleh statement dari pihak KPU DKI Jakarta. Dan mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kita masih terus menunggu apakah nanti akan ada keberatan-keberatan atau catatan-catatan khusus dari pihak Jakarta Selatan maupun di rekapitulasi Jakarta Selatan maupun di rekapitulasi Jakarta Utara dari pihak-pihak paslon yang nanti akan memberikan keberatan ataupun catatan khusus pada malam hari ini. Dan tentunya jika kita melihat dari unggulnya Pramono Anung dan juga melihat dari bahwa rekapitulasi ini juga sesuai, rekapitulasi tingkat provinsi ini angkanya sesuai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten dan juga kota administrasi Jakarta Selatan, maka bisa dikatakan bahwa untuk rekapitulasi tingkat provinsi ini nanti akan dimenangkan oleh paslon nomor 3 Pramono Anung dengan perolehan suara lebih tinggi daripada dua paslon lainnya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dari KPU DKI Jakarta yang menggelar rekapitulasi tingkat provinsi. Reza dan pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida Dono Semito atas laporan komprehensif Anda. Kita nantikan seperti apa hasil rekapitulasi dari KPU untuk tingkat provinsi. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.